Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this special occasion, I will present a presentation about programming, hardware, and software. Sebelumnya, let me introduce myself. My name is Diah Astuti Ningsih. My number identity is 389. Hardware. Four components of a computer system: CPU or Central Processing Unit makes decisions, perform computation, and delegates input or output requests. Next, memory, disk drive, CD drive, tape drive, USB flash drive, and stores information. Input device, keyboard and mouse, gets information from the user to the computer. Output device, monitor, send information from computer to user. Perangkat keras yaitu satu unit komputer atau laptop. Input device terlebih dahulu adalah perangkat keras. Input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor. Sedangkan pendukungnya itu ada mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data menyeluruh pada sistem komputer. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Namun seiring perkembangan teknologi digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan. Selanjutnya ada proses device. Perangkat keras untuk proses yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama yaitu prosesor atau CPU, VGA, kartu suara atau sound card, dan motherboard. CPU atau Central Processing Unit itu adalah perangkat keras utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan oleh user atau pengguna. Lalu ada output device atau perangkat keras output, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor dan speaker. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dan VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video, gambar, dan tulisan. Sedangkan speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Lalu ada juga hardware untuk penyimpanan. Contohnya ada RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer, yaitu RAM dan HDD atau SSD.
Hard disk adalah media penyimpanan non-volatil atau data tidak hilang saat listrik mati, yang digunakan untuk menyimpan data sistem informasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Hard disk memungkinkan untuk membagi lokasi penyimpanan berdasarkan partisinya. Misal partisi C untuk sistem operasi, software, dan game. Ada juga partisi D untuk file pengguna seperti musik, video, dokumen, dan lain-lain. Ini merupakan gambaran umum secara konsepnya, yaitu komputer bekerja dari penginputan melalui keyboard, mouse, lalu masuk dan diproses melalui CPU, data-data masuk ke dalam memori. Data yang diolah akan ditampilkan di monitor berupa hard file dan bisa juga menjadi soft file bila dicetak. Input device memori bisa berupa hard disk internal maupun eksternal. CPU suatu peralatan yang saling terhubung di dalam komputer sehingga dapat mengolah data dan informasi. Output device merupakan bisa berupa monitor, printer, dan semuanya tadi sudah saya jelaskan di atas di sini ya, di bab ini. Selanjutnya ada software, ada sistem software and application software. Software itu kan dibagi menjadi dua, sistem software atau sistem yang dapat digunakan untuk mengoperasikan awal sebuah perangkat. Contohnya adalah ketika kita mematikan, menghidupkan, dan merestart sebuah komputer atau laptop. Sedangkan application software contohnya adalah aplikasi yang kita download melalui App Store atau Play Store. Perbedaan dari sistem software dan aplikasi software adalah sistem software digunakan untuk mengelola dan mengendalikan hardware komputer dan aplikasi software. Sedangkan aplikasi software itu memiliki tugas tertentu tergantung pada bagaimana ia dirancang, bagaimana ia berfungsi. Ini tidak dapat untuk melakukan tugas lain yang berada di luar cakupannya, di luar fungsi dari aplikasi itu sendiri. Software, application software, easy to use program designed to perform specific tasks. System software, program that support the execution and development of other program. Two major type, operating system and translation system. Aplikasi software yaitu program yang didesain secara khusus agar suatu perangkat dapat lebih mudah untuk digunakan. Ada banyak aplikasi software ya yang bisa kita lihat, contohnya banyak sekali di Play Store dan App Store. Lalu sistem software yaitu program yang didesain agar perangkat kita dapat beroperasi, contohnya adalah Windows, Linux, dan sebagainya. Ini merupakan sistem hardware, software, aplikasi, dan user. Jadi konsepnya adalah seperti ini. User atau pengguna atau kita. Pengguna mengoperasikan aplikasi yang sedang berjalan pada sistem software dan berjalan pada sistem software melalui sebuah hardware yaitu komputer atau laptop yang dapat dilihat dari monitor. Computer software relationship. Ada user interface, ada application program, operating system, basic input and output service atau BIOS, needed for a computer to boot up, and computer hardware.
Jadi hubungan antara komputer dan perangkat lunak, ada user interface atau tampilan awal ketika baru saja menyalakan komputer atau laptop. Dan di dalamnya ada beberapa aplikasi program yang berjalan pada suatu operating system. Dan contoh operating system tadi yaitu ada Windows. Operating system harus didukung oleh spesifikasi dari hardware itu sendiri. Semakin baru upgrade dari operating system, maka akan semakin mudah juga kita mengoperasikan. Hardware juga harus update mengikuti software yang sudah terupdate, karena kalau ada salah satu yang tidak mengikuti update, maka jalannya aplikasi akan sangat lambat karena hardware sudah tidak mencukupi spesifikasi. Aplikasi software makes computer popular and easy to use. Common application software: Microsoft Word, WordPerfect, PowerPoint, Netscape, Internet Explorer, Photoshop, Photopaint, Java, Java Web, Java Desktop, and Java Android. Lalu sistem operasi operating system. Control and manage the computing resource, example Windows, Unix, MS-DOS. Important service that an operating system provides: security, prevent unauthorized user from accessing the system. Command to manipulate the file system, input and output on variety of device, and window management. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk memprogram komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna juga tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows dan Linux. Perbedaan Linux dan Windows sendiri adalah Linux bersifat aplikasi terbuka, atau kita dapat mengubah tampilan dari sistem operasi sesuai dengan keinginan kita, sedangkan Windows itu tidak. What is a programming language? A sequence of instruction to an algorithm in human language, to a program in computer language. A program needs to be written in a language. There are many programming languages: low level, high level. Low level, understandable by a computer. High level, needs a translation. C++ is a high-level programming language. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman adalah suatu coding atau suatu komputer yang sudah didesain agar bisa menampilkan sebuah aplikasi. Contoh dari bahasa pemrograman yaitu Python, Java, Visual Basic, dan untuk web sendiri ada PHP. Dan contoh dari high level adalah C++, yaitu salah satu bahasa pemrograman yang kuat atau tangguh yang banyak digunakan programmer untuk membuat aplikasi. Level of programming language: machine binary language, unintelligible. Low level assembly language, high level language, and readable and machine independent. Level yang pertama ada berbasis mesin, yaitu bahasa pemrograman yang sangat rumit, yang sangat susah dipahami. Untuk dapat memunculkan huruf A saja butuh 10 baris bahasa pemrograman. Namun, sekarang bahasa pemrograman dapat dipelajari melalui algoritma dan struktur data. Lalu, low level bahasa pemrograman.
atau bahasa pemrograman tingkat rendah. Berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode binar. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Selanjutnya, high level atau bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat rendah tadi. Nah, berikut merupakan contoh dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman berbentuk sinyal elektrik sehingga dapat dikirim melalui transmisi satelit. Ada banyak contoh bahasa pemrograman yaitu HTML atau dasar dari sebuah program web untuk membuat web statis. Ada JavaScript adalah salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan ataupun seperti memvalidasi data formulir untuk mengembangkan permainan. JavaScript adalah cara yang sangat populer untuk menambahkan fitur interaktif dalam halaman web dan aplikasi. Selanjutnya ada PHP atau bahasa program yang digunakan untuk mengembangkan halaman web yang dinamis. Mempelajari PHP akan sangat berguna untuk pemilik situs web, karena PHP bisa mempersingkat kode yang ada di halaman web sehingga bisa ditampung ke dalam seperangkat aturan. Selanjutnya ada yang tadi juga C++. Sekarang banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi ya. C++ juga memiliki keuntungan yaitu lebih mudah untuk mempelajari bahasa C lainnya seperti C dan semuanya. Semua bahasa C umumnya dipandang sebagai bahasa program tingkat menengah. How to translate a program written in high-level programming language, for example C++ program. Compiler, for example, juga Visual C++. Example of compiler, Microsoft Visual C++, Eclipse, Visual Basic, and Java. Bagaimana sih bisa diterjemahkan agar mudah dipahami? Instruksi atau program yang telah ditulis dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi perlu diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Compiler itu sendiri merupakan program yang menerjemahkan program yang ditulis di dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi suatu himpunan instruksi yang mesin spesifik yang disimpan dalam bentuk file. Selain compiler terdapat program penerjemah yang lain seperti interpreter. Interpreter digunakan untuk menerjemah program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin dan menjalankannya baris demi baris. Contohnya ada C++, Eclipse, Java, and Visual Basic. Translation system, set of program used to develop software. Type of translator, compiler, link, example, and Microsoft Visual C++, Eclipse, and G++. Translation system yaitu kumpulan program yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Jenisnya ada compiler dan linker. Selanjutnya, software development. Major activities, editing, compiling, link with compile file, object file and library module, loading and executing, and testing the program. Jadi alur kerja software itu sendiri yaitu yang pertama ada sumber program, lalu dikompil menjadi suatu sistem yang siap dijalankan, lalu di-load dan di-execute.
Setelah itu dikontrol dan dievaluasi. Aktivitas utama software development ada pengeditan atau menulis program, ada kompilasi, membuat file objek, lalu menautkan dengan file yang dikompilasi, dan memuat dan menjalankan, yang terakhir menguji program. Integrate development in environment combine all of the capabilities that a programmer would want while developing software. Menggabungkan semua kemampuan yang diinginkan pemrogram saat mengembangkan perangkat lunak. Ambil saja contohnya ada Microsoft Visual Studio. Di situ sudah ada editor, compiler atau penyusun, linker, loader, debugger, and viewer. Contoh bahasa pemrograman isinya adalah perintah bagaimana kita bisa menampilkan sebuah kata. Di situ terdapat berfungsi untuk dimulainya program. Itu yang pertama dimulainya program. Yang kedua execution of main which end program, itu untuk mengakhiri program, dan print statement untuk pernyataan cetak. I think that's all for me. Thanks for your attention. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.